Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Ikhwani fiddin, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya doakan mudah-mudahan antum semua selalu mendapatkan keistiqomahan dalam menegakkan tauhid dalam kehidupan kita sehari-hari sampai kita meninggal dunia. Saya doakan antum semuanya semoga selalu diberikan kesehatan, diberikan keselamatan, terutama di dalam bekerja, dan mudah-mudahan antum semua diberikan keberkahan rezeki oleh Allah Ta'ala, terutama Pak Doni dan keluarga semuanya, sehingga antum semuanya dapat menjalankan perintah-perintah Allah Ta'ala apapun itu, dan meninggalkan larangan-larangan Allah Ta'ala apapun itu, sehingga kelak mendapatkan kejayaan hidup, kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Sebagian orang mengira bahwa hidup bahagia itu alhamdulillah ya, hidup yang bahagia itu apabila orang bebas, tidak terikat dengan siapapun dan tidak terikat dengan apapun aturan. Makanya orang-orang barat itu lebih memilih ateis, walaupun masa kecilnya dibaptis. Mereka sudah banyak meninggalkan gereja-gereja karena tidak mau aturan-aturan. Karena menurut mereka hidup seperti itu bebas, mau ngapain terserah, mau rangkulan di depan orang terserah, ya enggak. Tapi apakah dengan begitu benar-benar seseorang itu mendapatkan kebahagiaan dan ketenangan hidup? Enggak. Karena ketika orang dia tidak tunduk dengan aturan-aturan dan norma-norma, terutama aturan di dalam agama, maka dia akan tunduk kepada hawa nafsunya. Dan hawa nafsu itu selalu membelenggu dirinya. Contoh, orang yang kecanduan narkoba, dia merasa bebas kan? Dia mau mengkonsumsi berapa banyak pun terserah. Dia merasa tidak terikat dengan aturan apa-apa, bebas. Lagi pengen ngisep. Tapi apakah
Setelah dia mengkonsumsi narkoba berkali-kali tersebut, dia mendapatkan ketenangan hidup? Enggak. Apakah dia merasa bahagia? Enggak. Paling hanya kebahagiaan sesaat, kebahagiaan yang semu. Setelah itu juga diliputi dengan ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, tertekan, stres, ya enggak? Belum lagi bagaimana akhir hidupnya. Orang yang misalnya suka dengan orang yang sejenis, LGBT, yang keluar dari fitrah manusia diciptakan oleh Allah, dia merasa bebas, terserah, saya mau berpasangan dengan siapapun. Mulai saya nggak percaya aturan-aturan agama, norma-norma ketimuran. Apakah dia melakukan itu kemudian dia mendapatkan kepuasan dan kebahagiaan? Paling sesaat, semu. Tapi setelah itu pasti dia akan merasa ketakutan, kekhawatiran, tertekan, stres. Belum lagi penyakit yang menimpanya, belum lagi bagaimana mereka yang melakukan itu di akhir hidupnya itu benar-benar sengsara, dicampakkan seperti sampah. Jadi intinya, kebahagiaan itu tidak bisa dicapai dengan melepaskan diri dari aturan-aturan hidup, apalagi melepaskan diri dari aturan agama. Karena kalau orang lepas dari aturan agama, lepas dari aturan Allah Ta'ala, pasti dia akan menghambakan diri kepada hawa nafsunya. Walaupun dia merasa dirinya bebas, terserah mau ngapain, dan dia tidak akan mendapatkan kebahagiaan. Karena kita meyakini kita ini diciptakan oleh Allah Ta'ala, dan dengan aturan-aturan tersebut Allah Ta'ala menjamin kebahagiaan kita, kebaikan kita hidup dunia dan juga di akhirat. Berarti aturan agama itu dibuat untuk apa? Diturunkan untuk apa? Menjamin kebahagiaan kita hidup dunia dan akhirat. Lalu lintas aja kalau nggak ada aturannya bagaimana? Semrawut. Terserah saya sen kanan belok kiri, terserah saya naik motor kaki saya diangkat di atas orang motor saya, terserah saya mau ngalangin orang, semrawut, ya enggak? Terserah saya mau ngebut sampai sekenceng apapun, semrawut, ya kan? Apalagi aturan yang menyangkut semua sendi sisi kehidupan manusia. Oleh karena itulah berbahagialah kita menjadi hamba Allah, menjadi seorang muslim, menjadi seorang mukmin yang hidup kita itu diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan aturan Allah Ta'ala itu aturan yang paling lengkap, gak usah direvisi seperti undang-undang yang dibuat oleh manusia. Gak ada revisi. Wah, ayat ini harus direvisi, gak ada. Wah, hadis ini gak bisa dipakai lagi, gak ada. Karena yang menurunkan aturan itu Allah Ta'ala yang menciptakan manusia, yang maha tahu apa yang baik buat manusia untuk zaman dulu, sekarang maupun akan datang. Yang maha mengetahui apa yang mendatangkan maslahat untuk manusia dimanapun manusia berada. Makanya aturan Islam itu aturan yang paling lengkap.
Makanya kalau orang masih mencari aturan selain aturan Islam, gak akan mendapatkan kebahagiaan. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari selain Islam sebagai agama, sebagai aturan, maka tidak akan diterima darinya dan dia termasuk orang yang rugi. Jangankan masalah yang besar ya Pak Bu, masalah yang kecil aja, kita mau buang hajat aja ada aturannya dalam Islam. Gak boleh buang hajat seperti ini, gak boleh begini, gak boleh begini. Makanya sampai-sampai ketika seorang sahabat ditanya oleh pembesar Persia ketika menghadap, mereka terkaget-kaget, terheran-heran. Masa ada agama segitu detailnya aturannya? Sampai-sampai orang mau buang hajat aja ada aturannya. Masya Allah. Dan aturan itu sebenarnya tidak membelenggu kita, tidak merepotkan kita, bahkan justru memudahkan. Tinggal ngikutin aturan. Kayak antum beli HP baru, itu kan langsung diatur kan, pencet sini, tinggal pencet sini. Coba antum dikasih HP baru bener-bener kosong, nyalain sendiri, programnya sendiri, nyeting sendiri, semuanya sendiri. Ini mau dipencet apanya nih, ya kan? Kalau sekarang kan tinggal next, skip, kalau nggak mau ini skip, kalau ini tinggal next, gampang, tinggal ngikutin. Itulah indahnya Islam. Aturan hidupnya mencakup semua sendi kehidupan manusia, dari yang kecil sampai yang besar. Dan kita nggak bisa mengatakan itu kecil kalau dilihat itu sebagai aturan Allah. Karena nggak ada istilahnya aturan Allah, aturan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu yang kecil, yang sepele, nggak bisa. Semuanya penting, baik itu untuk kebaikan kita dunia maupun akhirat. Jadi berbahagia sekali apabila kita menghambakan diri kepada Allah, yang itu akan mengangkat derajat kemuliaan kita daripada kita menghambakan diri kepada binatang. Ada yang nyembah binatang? Enggak ada kan. Menghambakan diri kepada hawa nafsu, menghambakan diri kepada manusia, ya kan? Makanya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal, kaum muslimin itu pada shock, pada kaget, gak nerima, gak percaya. Kapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal? Kapan? Tanggal 12 Rabiul Awal. Tahun 11 Hijriah, di waktu duha, hari Senin. Yang hari itu juga diperingati sebagai Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal Maulid Nabi, kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu diperselisihkan ulama. Ulama tidak ada kata sepakat kapan beliau lahir. Ada perbedaan pendapat. Tapi kalau 12 Rabiul Awal itu pasti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal di hari itu. Antum mau merayakan Maulid atau merayakan wafatnya Nabi? Antum seneng-seneng karena Nabi lahir atau seneng-seneng karena Nabi wafat? Ya, kita kan nggak mau seneng-seneng ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Karena itu bencana yang paling besar, musibah paling besar ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia. Makanya kalau ada yang merayakan Maulid nanya, antum merayakan Maulid atau merayakan wafatnya Nabi? Kalau lahirnya Nabi, ulama nggak sepakat tanggalnya, bulannya. Tapi kalau meninggalnya Nabi, ulama semuanya sepakat tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah, ya kan? Hari Senin waktu duha.
waktu duha. Jadi ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal, kaum muslimin semuanya banyak yang nggak percaya. Sampai-sampai Umar radhiyallahu anhu marah kalau ada orang bilang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal. Sampai-sampai Umar yang dikenal tegas, pemberani, marah. Gak percaya kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal. Beliau hanya tidur, nanti dibangunkan lagi oleh Allah Ta'ala. Dan Abu Bakar radhiyallahu anhu datang, masuk ke rumah, kemudian membuka kain yang menutup kepala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mulia. Kemudian beliau mencium Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan beliau sadar kalau memang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal. Terus beliau keluar menenangkan kaum muslimin termasuk Umar. Beliau bilang, jangan buru-buru ya Umar mengeluarkan ucapan. Lalu beliau kemudian mengatakan, barang siapa yang menyembah Muhammad maka sungguh dia telah meninggal. Tapi barang siapa yang menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala maka sungguh dia zat yang maha hidup dan tidak pernah mati. Kemudian beliau membacakan ayat, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sesungguhnya engkau hai Muhammad akan meninggal dan mereka juga meninggal. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Tidaklah Muhammad itu kecuali seorang rasul sebagaimana rasul yang datang sebelumnya. Afa immata au qutilan qalabtum ala aqabikum. Apakah kalau dia meninggal atau terbunuh kalian kembali ke belakang murtad? Setelah mendengar dua ayat itu dibaca, kaum muslimin semuanya sadar bahwa benar memang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah meninggal, sudah wafat. Di tanggal 12 Rabiul Awal hari Senin waktu duha. Semuanya menangis, semuanya sadar, semuanya baru sadar bahwa ayat itu memang menunjukkan tentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau juga meninggal, seolah-olah mereka itu baru dengar ayat itu dibaca ketika itu, padahal udah turun sebelumnya. Itu menunjukkan apa, pelajaran apa? Bahwa ketika kita mengikuti aturan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita tidak menyembah dan beribadah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena beliau juga meninggal, manusia seperti kita. Tapi kita beribadah dan menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, zat yang menciptakan kita, yang memberi rezeki kepada kita, menghidupkan kita, mematikan kita, dan segala. Sehingga berbahagia ketika kita menjadi seorang muslim, mukmin, yang hanya mengabdikan diri, menghambakan diri kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan konsekuensi dari menjadi seorang muslim, menjadi hamba Allah Ta'ala, adalah menerima semua aturan-aturan yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada kita. Tidak boleh milih-milih. Saya hanya milih ini aja, yang ini gak mau ikut. Banyak orang yang kemudian hanya memilih aturan Islam, misalnya dalam hal melaksanakan Ramadan, Lebaran, haji, umroh, pernikahan, perceraian. Tapi dalam masalah muamalah mereka tetap mengambil riba, jual beli riba. Gak boleh. Udkhulu fis-silmi kaffah. Masuk dalam agama Islam itu secara sempurna. Semua aturan Islam harus kita ambil, harus kita amalkan, harus kita tegakkan. Gak boleh pilih-pilih. Afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd.
Apakah kalian beriman kepada sebagian isi kitab dan kufur kepada sebagian isi kitab yang lain? Boleh enggak? Enggak boleh. Fama jazaa'u may yaf'alu dzalika illa khizyun fil hayatid dunya. Tidaklah balasan orang yang melakukan hal itu yang milih-milih kecuali kehinaan dalam kehidupan dunia. Makanya Imam Malik rahimahullah taala mengatakan lan yasluha amru hadhil ummah illa bima saluha bihi awwaluha. Umat ini, umat Islam ini tidak akan menjadi baik keadaannya kecuali dengan apa umat dulu menjadi baik. Umat dulu menjadi baik, berjaya dengan apa? Dengan berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti umat ini kalau mau menjadi baik juga harus berpegang teguh dengan Quran dan Sunnah dalam segala sendi kehidupannya. Gak boleh milih-milih. Harus berusaha untuk melaksanakan syariat Islam semuanya dalam kehidupan sehari-hari. Tentu dimulai dari dirinya, dari keluarganya, terus dalam hidup bertetangga dan seterusnya sampai dalam kehidupan bernegara. Itu kewajiban kita. An aqimuddin wala tatafarraqu fi. Tegakkanlah agama kata Allah. Jangan berpecah belah. Menegakkan agama, menegakkan syariat Allah Ta'ala, itu kewajiban kita. Yang konsekuensinya menerima semua perintah-perintah Allah Ta'ala. Dan terkait dengan tema kita pada pagi hari ini, tadi itu muqaddimah ya, pembukaan. Ngalor ngidul. Yaitu apa? Bahwa perintah-perintah Allah Ta'ala itu begitu banyak. Dan waktu kita hidup di dunia juga begitu singkat. Maka orang yang cerdas pasti dia akan memilih mana perintah yang harus diprioritaskan. Dan perintah yang diprioritaskan tentu adalah yang paling penting sebelum yang penting. Kita nggak mengatakan sebelum yang nggak penting ya, sekali lagi. Tidak ada dalam syariat Islam, tidak ada dalam sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu yang kecil yang nggak penting, itu nggak ada. Semuanya penting, semuanya baik, semuanya besar. Tapi di sana tentu ada yang lebih penting, yang paling penting. Dan apa itu yang paling penting dari semua perintah-perintah Allah Ta'ala? Yaitu tauhid. Makanya di dalam kitab ini pengarang rahimahullahu ta'ala mengatakan wa a'dhamu ma amarallahu bihi tauhidu. Sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala yang paling besar, yang paling penting adalah tauhid. Dan karena tauhid itu perintah yang paling besar, maka kita harus memberikan porsi yang terbesar dalam hidup kita dalam rangka untuk melaksanakan tauhid. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika diperintahkan berdakwah di Mekah selama berapa tahun di Mekah? 13 tahun, Masya Allah, pinter tuh. Itu hanya menitik beratkan masalah tauhid. Di Mekah itu belum ada perintah sholat 5 waktu kecuali di akhir masa di Mekah sebelum hijrah ke Madinah, yaitu ketika peristiwa Isra dan Mi'raj. Belum ada perintah puasa Ramadan. Walaupun ada perintah puasa, walaupun ada perintah sholat, tapi 5 waktu, Ramadan, zakat, haji belum ada kecuali baru di Madinah. Di Mekah belum ada. Kenapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin menguatkan tauhid para sahabat.
ingin menguatkan akidah para sahabat. Karena tauhid itu perintah yang paling besar dan juga menjadi pondasi. Makanya banyak di antara kaum muslimin di zaman sekarang yang mudah diombang-ambingkan. Orang ke sana ngikut ke sana. Orang ke sana ngikut ke sana. Orang pada ke masjid ikut ke masjid. Giliran gak ke masjid gak pernah ke masjid. Kenapa? Karena mungkin pondasinya gak kuat, mudah geser. Tapi kalau orang pondasinya sudah kuat, kayak Bilal radhiyallahu anhu, pondasinya sudah kuat. Ketika dipaksa oleh majikannya untuk murtad, dia dijemur di padang pasir yang panas. Ya, namanya padang pasir, kalau sudah panas pasti nggak dingin, ya nggak? Tapi panas banget. Mungkin bisa sampai 50 derajat Celcius kalau sekarang. Udah dijemur, ditindihin batu yang panas. Batunya juga nggak dingin, panas. Sama majikannya Umayyah bin Khalaf, dia disuruh untuk murtad. Padahal kalau kita mau bersiasat ya, kan bisa aja, yaudah saya pura-pura murtad deh, yang penting jangan disiksa kayak gini, ya kan? Kan bisa aja kan dia bersiasat seperti itu kan? Tapi tetap dia ahad, Allah Maha Esa, Allah Maha Esa. Kenapa dia bisa begitu? Karena pondasi tauhidnya kuat. Kalau nggak kuat, ya udah Pak, kapok, nggak gitu lagi, ya kan? Akhirnya mundur ke belakang, tidak mau lagi menegakkan tauhid. Tapi Bilal radhiyallahu anhu, karena pondasinya kuat. Di zaman sebelumnya dulu, di zaman ahli kitab juga ada yang seperti itu. Dipaksa untuk keluar dari agama Islam, digali, dikubur setengah badan, terus diletakkan gergaji di atas kepalanya. Ayo murtad enggak? Enggak, srek. Murtad enggak? Srek, sampai kepalanya terbelah. Kalau yang digergaji roti kan enak. Roti tawar kan. Ini kepala, badan sampai kebelah, tapi dia tidak keluar daripada Islam. Bagaimana supaya mendapatkan hal itu? Karena pondasinya kuat. Kalau pondasinya nggak kuat, ayo ke sini, bapak-bapak nanti dapat sembako. Sono, nggak taunya agama lain. Ayo ke sini, ternyata pemurtadan. Mudah diombang-ambingkan karena pondasinya nggak kuat, sehingga masih lebih mencintai dunia. Padahal dunia yang nggak seberapa. Coba dikasih uang segepok miliaran apa nggak langsung murtad? Dikasih mie instan aja langsung murtad. Ya, berarti apa? Kita ini masih krisis tauhid dan akidah, masih belum kuat pondasinya. Ya wajar saja bapak-bapak ibu-ibu, karena mayoritas kita ini lahirnya juga dalam keadaan muslim. Islamnya bukan karena perjuangan.
Ya enggak? Orang tua kita sudah muslim, kita lahirnya dalam keadaan muslim. Bukan seperti Bilal radhiyallahu anhu yang masuk Islam pertama-tama menyadari kebenaran Islam, sehingga kuat keyakinan itu dalam hatinya. Beda. Karena kita sudah menerima Islam itu sudah jadi enak, nyaman. Itu enggak salah. Itu nikmat hidup di negeri di mana kita mayoritas muslim. Tapi perlu diperjuangkan keimanan itu dalam hati terus menerus supaya keimanan, akidah dan tauhid kita itu menjadi kuat. Supaya pondasinya kuat. Orang kalau tauhid dan keimanannya kuat, gak usah disuruh ngaji, dia akan nyari majelis taklim sendiri. Ya enggak? Tapi kalau imannya belum kuat, disuruh aja masih susah. Harus digendong, ditaruh di pengajian, blek itu baru. Itu pun juga kadang ngantuk. Tapi saya senang juga sih kalau ada orang ngaji dengan saya terus tidur. Berarti saya memang cocok jadi orang yang meninabubukkan orang. Ya, nyaman. Kayak orang tua kita dulu waktu kecil kalau nggak bisa tidur kan ninabubukkan, diceritakan kan, kasih cerita gitu kan. Oh, bagus juga kan. Minimal ada manfaatnya lah toh buat orang tidur. Jadi tauhid itu adalah perintah yang paling besar. Kenapa perintah tauhid itu perintah yang paling besar? Karena setiap manusia itu dalam hidup ada hak dan kewajiban yang harus ditunaikan. Ada hak dan kewajiban yang harus apa? Ditunaikan. Dan hak yang paling besar adalah hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau bukan karena Allah ta'ala, kita nggak akan terlahir di dunia. Enggak lah, kan kita lahir dari orang tua. Nah kalau Allah nggak menghendaki, emang kita bisa lahir? Nggak bisa juga. Berapa banyak orang yang sudah menikah bertahun-tahun belum dikasih karunia keturunan, ya kan? Kalau bukan karena Allah Ta'ala, kita tidak akan mendapatkan rezeki di dunia ini. Kalau bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tidak akan mendapatkan keimanan dan hidayah. Makanya hak yang paling besar adalah hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kewajiban yang paling besar yang harus kita tunaikan adalah kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kewajiban apa yang terbesar yang harus kita tunaikan kepada Allah? Yaitu tauhid. Yaitu apa? Tauhid. Pak Ustadz, tauhid itu apa sih? Perasaan saya jarang dengar, atau perasaan saya sering dengar tapi nggak tahu artinya. Tauhid itu yang pasti bukan bahasa Indonesia, tapi pasti itu bahasa Arab. Tauhid itu dari kata wahada yuwahidu, yang artinya menjadikan sesuatu satu. Secara bahasa dari wahada yuwahidu tauhidan, yang artinya ja'ala syai'a wahidan, menjadikan sesuatu satu. Adapun mentauhidkan Allah Ta'ala artinya mengesahkan Allah Ta'ala.
Jadi mentauhidkan Allah itu artinya mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tauhid itu diwujudkan dalam kalimat la ilaha illallah. Makanya la ilaha illallah disebut kalimatut tauhid atau kalimat ikhlas. Yang beratnya di sisi Allah Ta'ala jauh lebih berat dari langit-langit yang 7 dan bumi-bumi yang 7. Betapa besarnya nilai tauhid, sehingga kita harus pegang tauhid itu sampai kita meninggal. Tapi banyak di antara kita itu yang memahami tauhid la ilaha illallah itu dengan pemahaman yang belum sempurna, sehingga tidak membekas dalam hati, tidak mendorongnya untuk melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Ya udah, hanya sebatas ucapan lisan. Tiap hari ada yang berzikir la ilaha illallah sampai 1000 kali, sampai goyang-goyang kepala, ada yang sampai joget. Emang kalimat la ilaha illallah itu seperti lagu dangdutan? Naudzubillah. Hanya dinikmati begitu dengan goyang-goyang kepala, dinikmati dengan joget-joget. Kalau berpegang kepada tauhid itu seperti itu enaknya, Bilal nggak usah sampai disiksa, ya. Ammar bin Yasir, Sumayyah nggak usah sampai meninggal disiksa oleh orang kafir. Tinggal joget-joget, tinggal goyang kepala, mengucapkan la ilaha illallah, beres, ya enggak? Bilang aja sama orang-orang kafir Quraisy, tenang, saya nggak mau musik kalian, saya cuma pengen mengucapkan la ilaha illallah sambil goyang kepala, sambil goyang badan. Oke, kalau begitu silahkan, no problem, ya enggak? Kalau begitu mudahnya tauhid, hanya dengan goyang kepala, goyang badan, nanti semua orang masuk surga, gampang. Enggak. Tauhid itu perlu perjuangan, perlu pembuktian. Bahkan dulu Nabi SAW di perang Uhud untuk menegakkan tauhid sampai terluka. Nabi sampai terluka, Nabi bukan manusia biasa, sampai terluka, sampai gigi beliau yang mulia patah. Lingkaran besi, baju besi itu sampai copot dan nancep di pipi beliau yang mulia. Itu untuk menegakkan apa? Tauhid. Bukan hanya dengan goyang kepala, goyang badan. Kalau hanya dengan goyang kepala la ilaha illallah atau goyang badan seperti orang-orang sufi, enak banget masuk surga dengan begitu. Gampang, ya enggak? Apakah begitu? Kalau kita pikir secara logika, akal pikiran yang sehat, apakah dengan begitu langsung surga? Enggak. Dulu orang menegakkan tauhid itu perlu perjuangan. Karena tauhid itu hak yang paling besar, perintah yang paling besar, yaitu mengesahkan Allah Ta'ala. Tidak cukup dengan lisan, tapi dengan perbuatan dan keyakinan yang kuat. Kita sholat itu untuk membuktikan tauhid kita. Kita dengar azan, kita masih kerja, terus kita sholat, berhenti kerja, itu membuktikan tauhid kita. Kita ditawarin harta yang banyak tapi haram, kita kemudian menolak, itu untuk membuktikan tauhid kita.
Kita malam-malam bangun untuk sholat malam itu untuk membuktikan tauhid kita. Kita datang dari jauh, panas, capek, datang ke majelis ilmu, kita mengaji, itu untuk membuktikan tauhid kita. Jadi setiap mengerjakan perintah-perintah Allah Ta'ala dan menjauhi larangan-larangannya itu untuk membuktikan tauhid kita, untuk melaksanakan tauhid kita, mewujudkan tauhid kita, merealisasikan tauhid kita itu dalam kehidupan sehari-hari. Jadi bukan hanya ucapan lisan saja. Apalagi ya mohon maaf, kadang-kadang orang yang berzikir seperti itu sampai hilang kesadaran, sampai teriak-teriak sendiri. Awalnya mengucapkan la ilaha illallah, lama-lama jadi Allah, 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 lama-lama jadi hu. Loh, ada itu terbukti. Dan itu menganggap ibadah loh. Itulah kalau ibadah tidak bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tauhid adalah mengesahkan Allah Ta'ala. Dan mengesahkan Allah Ta'ala tidak cukup dengan lisan saja, tapi butuh keyakinan dalam hati yang kuat, masuk ke dalam hati yang paling dalam, terus diucapkan, terus dibuktikan dengan perbuatan, dibuktikan dengan amalan. Dan yang namanya tauhid atau kalimatut tauhid, yaitu la ilaha illallah, itu mengandung dua rukun dan tidak bisa terwujud dengan benar kecuali dua rukun itu terpenuhi. Kita sholat, ada rukun-rukunnya enggak? Ada syarat-syaratnya enggak? Wudu, ada rukun-rukunnya enggak? Ada syarat-syaratnya enggak? Kalau enggak terpenuhi wudu dan sholatnya sah apa enggak? Enggak dong, rukun, syarat. Orang sholat syaratnya adalah wudu, dia enggak punya wudu, sholatnya khusyuk, sah enggak? Harus ngulang. Begitu juga kalimatut tauhid la ilaha illallah, itu memiliki dua rukun yang harus terpenuhi. Apabila tidak terpenuhi salah satu dari dua rukunnya ini, maka tidak diterima, tidak sah. Rukun yang pertama terdapat dalam kalimat la ilaha. Rukun yang kedua illallah. La ilaha, rukun pertama, yang artinya menafikan. Yang artinya apa? Menafikan. La ilaha, tidak ada satupun ilah. Rukun yang kedua illallah, menetapkan. Rukun yang kedua illallah, yaitu menetapkan, yang artinya kecuali hanya Allah. Jadi kalimat tauhid la ilaha illallah itu ada dua rukun. La ilaha illallah, tidak ada satupun ilah kecuali Allah. Apabila dua rukun ini terpenuhi, yaitu menafikan dan menetapkan, maka tauhidnya menjadi sah. Kalau tidak terpenuhi, gak akan sah. Contoh, kalau saya bilang Muhammad di masjid, kalimat itu mengandung makna apa? Bahwa si Muhammad ada di masjid.
Tapi apakah mengandung makna bahwa di masjid gak ada orang lain? Enggak. Kita hanya ingin mengatakan bahwa fulan Muhammad ini di masjid. Bukan berarti yang lain gak di masjid. Bisa aja di dalam masjid juga selain Muhammad ada Abdullah, ada Hasan, ada Husain, ada Abdurrahman dan yang lain-lain, ya enggak? Tapi kalau kita bilang tidak ada yang di masjid kecuali Muhammad, tidak ada siapapun di masjid kecuali Muhammad. Ini maknanya apa? Pertama, bahwa Muhammad di masjid. Makna yang kedua apa? Tidak ada siapapun yang di masjid kecuali Muhammad. Berarti kita apa? Mentauhidkan Muhammad. Tapi bukan dalam hal apa? Tapi dalam hal apa? Bahwa hanya dia yang ada di masjid. Mengesahkan Muhammad di masjid gitu maksudnya. Mengesahkan itu apa? Menjadikan satu kan? Jadi hanya Muhammad yang satu-satunya di masjid. Demikian juga kalau kita hanya mengambil kalimat pertama, la ilaha, tidak ada satupun ilah. Kita berhenti di situ, maka kita menjadi ateis karena tidak mempercayai siapapun ilah. Gak ada satupun ilah. Atau kita misalnya mengatakan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah ilah. Kita menetapkan bahwa Allah itu ilah, tapi bisa saja kita juga menetapkan selain Allah juga ilah. Paham? Kalau kita mengatakan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah ilah. Oke. Tapi kan bukan berarti yang lain bukan ilah. Bisa aja yang lain juga ilah. Nah, itu juga kurang. Bisa saja kita dengan begitu menjadi musyrik. Karena meyakini ada ilah selain. Tapi kalau kita mengatakan tidak ada satupun ilah kecuali Allah. Nah, baru itu disebut mentauhidkan Allah. Karena kita meyakini hanya Allah saja ilah kita. Tidak ada satupun ilah di alam semesta ini kecuali hanya Allah. Makanya kalimatnya la ilaha illallah, bukan Allahu ilah. Karena kalau kita mengucapkan Allah adalah ilah kita, berarti bisa saja yang lain juga. Sama kalau kita bilang tadi Muhammad di masjid, bisa aja selain Muhammad juga di. Nah, Faham tentang dua rukun kalimatut tauhid ini? Nah, rukun yang pertama menafikan bahwa tidak ada satupun ilah di alam semesta ini. Tapi nggak boleh berhenti situ, harus disambung dengan rukun kedua, illallah, kecuali hanya Allah satu-satunya ilah. Jadi rukun pertama menafikan, rukun kedua menetapkan. Ya. Paham? Rukun pertama itu untuk menunjukkan bahwa kita ini terlepas dari kesyirikan. Demikian juga melepaskan diri dari ateis. Nah, kalau ateis memang nggak meyakini satupun ilah kan? Mereka menganggap dunia ini ya ada dengan sendirinya. Mereka nggak percaya Tuhan, nggak percaya Allah Ta'ala yang menciptakan. Bagaimana mereka akan menyembah Allah? Jadi itu kalimat tauhid. Oke Pak Ustaz, saya ngerti. Kalimat tauhid la ilaha illallah itu mengandung dua rukun. Menafikan yaitu la ilaha, menetapkan yaitu illallah. Dua rukun itu harus sempurna. Tapi apa sih artinya ilah? Nah, gitu kan? Mungkin kita nanya,
Ilah itu artinya apa? Kan di dalam kalimat tauhid ada bunyi la ilaha, tidak ada satupun ilah kecuali Allah. Ilah itu apa sih Pak Ustadz? Kalau yang umum, yang dipahami kaum muslimin secara umumnya, kalau ada tulisan la ilaha illallah artinya tidak ada Tuhan kecuali Allah. Asyhadu alla ilaha illallah, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Berarti orang umumnya, kaum muslimin kebanyakannya memahami arti ilah itu sebagai Tuhan. Berarti la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Tidak ada Tuhan melainkan Allah. Tapi apakah memang seperti itu? Karena kita ini harus belajar terus, harus kritis. Tidak boleh menerima satu statement begitu saja. Tapi kan itu sudah turun temurun. Walaupun turun temurun. Karena kita harus belajar. Buktinya ketika Nabi SAW disuruh berdakwah oleh Allah Ta'ala, beliau kritis kan? Gak hanya menerima keyakinan-keyakinan orang Arab sebelumnya turun temurun itu gak langsung diterima. Sesuai gak? Ya kan? Kita juga begitu. Apakah memang benar ilah itu artinya Tuhan? Ternyata setelah diteliti dari sisi bahasa maupun dari sisi realita pengamalan di lapangan, ternyata kurang sempurna kalau ilah itu diartikan Tuhan. Pak Ustadz ini itu kan udah dari dulu turun temurun dan gak ada yang protes. Memang gak protes bukan karena salah, tapi kurang sempurna. Demikian juga karena salah di dalam memahami, menimbulkan kekeliruan di dalam mengamalkan. Namanya orang itu kalau mau benar-benar mengamalkan sesuatu harus paham dulu sesuatu itu dengan ya enggak? Saya disuruh bikin roti apa misalnya kan, saya belum benar-benar paham instruksinya, caranya. Bisa enggak saya membuat roti itu dengan benar, dengan baik? Ya enggak. Pahami dulu, baru lakukan. Kayak orang ngebor sumur. Ada kalanya main bor aja, enggak ada perhitungan ilmiahnya. Di sini enggak ada air, pindah lagi sono. Sini enggak ada, pindah lagi. Butuh tenaga, waktu, energi, uang yang banyak. Apalagi zaman sekarang, zaman canggih kan, ada ilmu, ada satelit yang untuk mengetahui di mana ada air, ya enggak? Walaupun itu juga tidak menjamin ya kan, tapi sedikitnya membantu. Oh, kata ahli daerah sini nih yang banyak kandungan airnya di sebelah sini yang bagus. Nah, ini kan pakai ilmu kan. Akhirnya dibor. Gak berapa lama langsung keluar. Pahami dulu. Begitulah tauhid la ilaha illallah. Karena banyak yang keliru di dalam memahami, maka keliru di dalam mengamalkan. Nanti kita akan sampai keliru dalam mengamalkannya kayak gimana gitu. Oke, kita lihat dulu. Ilah itu kurang tepat kalau dalam bahasa itu disebut Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan itu bahasa Arabnya bukan ilah tapi apa? Rabbun. Kalau antum berdoa ya Robbi, wahai Tuhanku, ya enggak? Rabbun itu artinya Tuhan. Jadi dalam bahasa Arab Tuhan itu adalah Rabbun. Kalau ilah itu tidak diartikan Tuhan.
Makanya kita berdoa ya Robbi, Robbana, ya Tuhan kami. Ya enggak? Karena Robbun itu dalam bahasa Arab yang menciptakan, yang memiliki, yang menguasai, yang mengatur. Secara bahasa ya. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb kita karena dialah yang menciptakan kita atau memiliki, menguasai kita, mengatur dan mengurus kita. Makanya dalam bahasa Arab, ibu rumah tangga itu disebut Rabbatul Bait. Karena dia yang menguasai rumah. Coba aja antum pulang rumah, masuk rumah sembarangan naruh sepatu. Kalau nggak melayang, ya kan? Itu menunjukkan kalau ibu rumah tangga itu Rabbatul Bait, penguasa rumah. Hebat enggak? Hebat dong jadi ibu rumah tangga itu. Buktinya polisi aja ketakutan kalau di jalanan. Enggak berani. Disalahin malah nyalahin. Enggak, di sini enggak kayak gitu, Bu, ya. Jadi Rabbatul Bait itu bahasa Arab dari ibu rumah tangga. Jadi Tuhan itu bahasanya Rabbun, bukan ilah. Lah kalau ilah artinya apa Pak Ustadz? Gitu kan? Ilah itu dari bahasa Arab itu dari kata aliha ya'lahu, yang artinya menyembah atau beribadah. Ilah itu artinya menyembah atau beribadah. Berarti ilah itu artinya yang disembah, yang diibadahi. Itu arti ilah dalam bahasa Arab, bukan Rabbun. Ya walaupun kita meyakini bahwa Allah Ta'ala itu adalah Rabb kita, makanya dialah ilah kita. Ya enggak? Karena kita tidak boleh beribadah kecuali kepada Rabb kita. Jadi ilah itu dari kata aliha ya'lahu yang artinya menyembah atau beribadah. Sehingga kata la ilaha illallah artinya tidak ada yang berhak diibadahi atau disembah kecuali Allah. Sehingga kurang sempurna kalau diartikan tidak ada Tuhan selain Allah. Kalau saya meyakini la ilaha illallah itu tidak ada Tuhan selain Allah, terus saya dalam hati meyakini Allah itu Tuhan saya, menciptakan saya, memberi rezeki kepada saya, tapi dalam keseharian saya beribadah kepada selain Allah, masih tetap sah kalimat la ilaha illallahnya. Kan yang penting saya meyakini Allah sebagai Tuhan. Nah, itulah kekeliruannya dalam pengamalan. Misalnya orang nih berobat ke dukun, ya enggak? Kan enggak boleh itu. Man ata kahinan au arrafan, barang siapa yang mendatangi peramal atau dukun lalu membenarkan, berarti dia telah mendustakan apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mendustakan apa? Al-Qur'an. Bahkan dalam riwayat nanya saja tidak diterima sholatnya 40 hari 40 malam. Nanya aja loh, nggak benerin, apalagi nanya terus membenarkan, bisa kufur. Tapi Pak Ustaz, saya berobat kepada dukun itu kan saya meyakini yang menyembuhkan Allah. Nah, itu karena memahami la ilaha illallah itu tidak ada Tuhan selain Allah. Yang penting saya yakin Allah itu Tuhan saya yang menyembuhkan saya. Ini kan hanya wasilah. Dia tidak tahu bahwa wasilah itu termasuk ibadah.
keliru di dalam memahami. Ketika dia perlu sesuatu, dia datang ke kuburan seorang wali, terus dia meminta di situ. Nggak boleh, itu syirik. Kenapa syirik Pak Ustadz? Kan saya meyakini Tuhan saya Allah. Saya meyakini yang memberi rezeki kepada saya Allah. Ini kan cuma hanya wasilah. Itu karena keliru di dalam memahami la ilaha illallah. Makanya dalam mengamalkan pun keliru. Paham dari sini? Bahwa keliru dalam mengartikan itu bukan hal yang sepele. Serius. Mengakibatkan keliru di dalam mengamalkan. Secara realita. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dulu diperintahkan untuk mendakwahkan kalimat apa? Tauhid. Yaitu apa? La ilaha illallah. Diterima nggak sama orang kafir Quraisy awalnya? Padahal orang kafir Quraisy itu meyakini nggak Allah sebagai Tuhan mereka? Orang kafir Quraisy meyakini nggak Allah yang menciptakan mereka? Orang kafir Quraisy meyakini nggak Allah yang memberikan rezeki kepada mereka? Kenapa nggak mau nerima? Tinggal terima aja kan sesuai dengan keyakinan mereka. Gak usah perang, ya nggak usah ada perang Badar, perang Uhud sampai terbunuh banyak orangnya nggak. Kenapa nggak mau menerima kalimat la ilaha illallah? Padahal mereka orang kafir Quraisy itu juga meyakini Allah yang menciptakan mereka. Emang mana Pak Ustadz buktinya kalau orang kafir Quraisy itu meyakini Allah sebagai Tuhan mereka? Banyak banget di dalam Quran itu ada. Bahkan dalam keseharian mereka itu kalau bersumpah, Abu Jahal aja kalau bersumpah demi Allah. Ya, Abu Jahal aja bersumpah demi Allah. Terus namanya ada lagi Abdullah. Ada yang namanya Abdullah, hamba Allah. Di antaranya di dalam surah Luqman misalnya ayat 25. Allah Ta'ala berfirman, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda layaqulunallah. Luqman ayat 25, Allah Ta'ala berfirman, dan jika engkau hai Muhammad bertanya kepada orang-orang kafir Quraisy, siapakah yang menciptakan langit-langit dan bumi ini? Layaqulunallah. Mereka orang-orang kafir Quraisy pasti akan mengatakan Allah yang menciptakan. Berarti orang kafir Quraisy percaya enggak Allah sebagai Tuhan? Percaya enggak orang-orang kafir Quraisy Allah itu yang menciptakan mereka? Menciptakan langit dan bumi? Tapi kenapa enggak mau menerima la ilaha illallah? Ayat yang lain misalnya surah Zukhruf ayat 9 sama, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda layaqulunna khalaqahunnal azizul hakim. Dan jika engkau bertanya kepada mereka hai Muhammad, kepada orang-orang kafir Quraisy, siapa yang menciptakan langit-langit dan bumi, tentu mereka akan mengatakan yang menciptakan semua itu yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Mereka percaya Allah itu maha perkasa, maha bijaksana. Abdul Muttalib, tahu nggak siapa? Siapa Abdul Muttalib? Kakek siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Ka'bah diserang oleh siapa? Abraha. Abraha itu raja mana? Mana? Majapahit. Bukan. Abraha itu raja Yaman. Yaman itu dulu jajahannya Ethiopia. Bayangin negara Ethiopia yang kita kenal sekarang kelaparan, dulu tuh penjajah. Hebat itu dulu, punya kekuasaan. Ya, Habasyah itu kan Habasyi, orang-orang negro Ethiopia, Eritrea itu dulu kerajaannya kuat dulu. Jadi Abraha itu gubernurnya yang diletakkan di Yaman.
Kayak dulu kita dijajah Belanda kan, ada gubernur Belanda yang diletakkan di sini. Jadi ketika Abrohah menyerang Ka'bah, Abdul Muthalib, kakek Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu datang menghadap Abrohah. Dikiranya pengen membujuk Abrohah supaya nggak nyerang Ka'bah. Ternyata mau ngapain? Menyelamatkan onta-ontanya. Mana onta-onta yang kamu ambil sini, kembalikan ke saya, itu punya saya. Ditanya, loh, kamu kesini bukannya nyelamatin Ka'bah, tempat yang kalian sucikan, tapi malah sibuk nyelamatin ontanya sendiri. Abdul Muthalib bilang begini, itu sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lahir loh, sebelum ada Islam. Kalau Ka'bah itu ada yang punya, pasti akan melindungi. Kalau onta ini saya yang punya, saya mau melindungi punya saya sendiri. Ya, Abu Jahal ketika perang Badar. Abu Jahal kan matinya di perang Badar. Dia bilang gini dengan sombongnya, kalau kita datang ke sini untuk memerangi Muhammad, Muhammad itu nggak punya kekuatan sedikit pun mengalahkan kita. Tapi kalau kita datang ke sini untuk memerangi Tuhannya Muhammad, wah, kekuatan kita nggak ada apa-apanya. Percaya nggak Abu Jahal berarti kepada Allah Ta'ala? Lah terus kenapa sampai berperang? Kenapa nggak damai aja? Udah, saya juga sama dengan kalian, maka saya akan mengucapkan la ilaha illallah. Pertama mesti perang, mesti ini, bunuh-bunuhan. Kenapa? Karena orang-orang kafir Quraisy memahami la ilaha illallah itu bukan tidak ada Tuhan selain Allah. Kalau begitu pemahamannya, mereka otomatis langsung jadi Muslim, karena mereka juga mengakui Allah yang menciptakan. Karena mereka memahami bahwa la ilaha illallah itu adalah apabila mereka mengucapkan itu, mereka harus meninggalkan semua yang disembah selain Allah dan mereka hanya menyembah kepada Allah. Itu mereka nggak mau. Berarti mereka paham arti la ilaha illallah itu apa? Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Bukan hanya sekedar tidak ada yang menciptakan kecuali Allah. Bahkan kalau diartikan tidak ada Tuhan selain Allah, itu saja, mohon maaf nih, iblis ngaku nggak Allah sebagai Tuhannya? Iblis yakin nggak Allah yang menciptakan dia? Kenapa iblis nggak Muslim? Karena dia nggak mau taat kepada Allah, nggak mau menyembah kepada Allah. Berarti keyakinan bahwa Allah yang menciptakan dia itu nggak bermanfaat. Percuma kalau dia tidak mau taat kepada Allah. Nah, jadi dari sinilah kita memahami bahwa kalimat tauhid, yaitu kalimat yang paling besar, paling berat, perintah yang paling besar, yang dengan itu Allah Ta'ala menciptakan langit dan bumi, menciptakan manusia dan memerintahkan manusia untuk itu. Artinya bukan hanya sekedar tidak ada Tuhan kecuali Allah, tapi arti yang sebenarnya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Makanya orang-orang kafir Quraisy ketika disuruh mengucapkan itu, mereka nggak mau. Berarti saya harus ninggalin berhala-berhala yang ada dong. Saya harus ninggalin Lata, Uzza, Hubal, Manah. Berarti saya harus beribadah hanya kepada Allah Ta'ala saja, nggak bisa pakai perantara-perantara ini dong. Mereka nggak mau. Mereka tidak mau. Makanya mereka karena tahu artinya, mereka tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Makanya bedanya orang jahiliyah dulu dengan orang Islam sekarang, dulu mereka tahu artinya yang benar, lalu mereka nggak mau mengucapkan. Kalau kita sekarang kaum muslimin
tidak tahu artinya, makanya dengan mudah mengucapkan. Dan ketika sudah mengucapkan, dalam mengamalkannya juga tidak sesuai, karena nggak tahu arti yang sebenarnya. Makanya kalau dia berobat ke dukun, dia akan membantah, kan yang penting saya yakin Allah yang menyembuhkan. Ketika dia datang ke kuburan, minta di kuburan, menjadikan kuburan wali sebagai wasilah, dia mengatakan, tapi yang penting kan saya meyakini Allah yang menciptakan saya, Allah yang memberikan rezeki, ini sebagai wasilah aja. Disitulah letak kekeliruannya. Nah, kalau cukup meyakini Allah sebagai Tuhan yang menciptakan, iblis saja sudah muslim, karena dia bilang khalaqtani minar, ya Allah engkau menciptakan aku dari api, engkau menciptakan Adam dari tanah liat. Berarti iblis meyakini Allah sebagai Tuhan. Kenapa iblis gak muslim? Kenapa dia disiksa dalam neraka nanti sampai selama-lamanya? Karena dia tidak menyembah Allah, tidak taat kepada Allah. Disuruh sujud kepada Nabi Adam, dia gak mau. Jadi dari sini kita jadi paham, oh la ilaha illallah itu arti yang benar bukan seperti yang terpampang di tembok-tembok, dinding-dinding, di televisi, ya, tidak ada Tuhan selain Allah. Tapi arti yang paling lengkap, paling sempurna, tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya Allah. Jika orang memahami kalimat tauhid itu dengan benar, ya kan, maka mengamalkannya pun benar. Oh, berarti kalau saya sudah mengucapkan kalimat tauhid, saya nggak boleh menyembah kecuali hanya kepada Allah. Saya nggak boleh beribadah kecuali hanya kepada Allah. Saya tidak boleh menyembelih binatang kecuali hanya karena Allah. Tidak boleh rukuk, tidak boleh sujud kecuali hanya kepada Allah. Makanya ketika Nabi SAW ditanya, ya Rasulullah, apabila salah seorang dari kami bertemu dengan yang lain, ayan hani dhuhrahu, boleh nggak membungkukkan badannya? Nggak boleh, karena membungkukkan badan itu rukuk, dan rukuk itu jenis dari ibadah, dan ibadah itu hanya ditujukan kepada Allah, walaupun tujuannya untuk menghormati. Sujud, rukuk itu ibadah. Makanya kita nggak boleh seperti orang Jepang itu ketemu kayak rukuk begitu. Tapi Pak Ustadz karate juga begitu, nggak usah diikutin lah. Kita ikutin karatenya aja, tapi kita nggak usah nunduk-nunduk seperti itu, bungkuk, rukuk. Karena itu dilarang oleh Nabi SAW. Kenapa? Karena Nabi ingin menjauhkan kita dari kesyirikan. Karena Nabi ingin tauhid kita benar. Tapi Pak Ustadz, kadang-kadang orang tua saya duduk, terus saya datang, saya menyambut beliau, datang kepada beliau, nyium tangan beliau sampai nunduk. Itu tidak disengaja nunduknya, beda. Kita membungkuk karena ingin mencium orang tua, beda. Paham maksudnya? Nah, kalau kayak orang Jepang kan memang sengaja apa? Bungkuk. Walaupun orang yang di depan itu berdiri, kita tetap bungkuk, rukuk, itu nggak boleh. Jadi itu aturan-aturan Islam yang harus ditaati untuk kebaikan kita, terutama untuk kemurnian tauhid kita kepada Allah Ta'ala. Makanya Nabi SAW 13 tahun itu hanya berdakwah untuk memurnikan tauhid. Yang mana konsekuensi dari kalimat tauhid itu apa? Kita meninggalkan segala bentuk kesyirikan. Ya. Tauhid kan mengesahkan, lawannya syirik. Kalau syirik itu menduakan. Jadi kalau orang melakukan kesyirikan itu berarti menduakan Allah. Yang harusnya dia sholat kepada Allah, dia sholat juga kepada selain Allah. Ya. Menduakan Allah nggak boleh, menduakan istri boleh. Kalau berani. Kalau takut nggak usah macem-macem. Tapi menduakan Allah nggak
boleh. Karena hanya Allah Ta'ala yang punya hak untuk disembah. Makanya sebagaimana tauhid itu perintah yang paling besar, syirik lawannya itu adalah larangan yang paling berat. Ya. Tidak boleh menyekutukan Allah Ta'ala dengan suatu apapun. Baik itu menyekutukan Allah dengan malaikat juga nggak boleh. Menyekutukan Allah dengan nabi juga nggak boleh. Makanya kita kan dilarang. Demi Rasulullah nggak boleh. Karena sumpah itu ibadah. Harus ditujukan hanya kepada Allah. Makanya dalam hadis, man halafa bi ghairillah faqad kafara aw asyraka, rawahu Abu Dawud. Barang siapa yang bersumpah dengan selain Allah, maka dia telah melakukan kekufuran dan kesyirikan. Ya, bersumpah itu hanya dengan nama Allah. Tidak boleh diduakan Allah dalam sumpah juga, karena sumpah itu ibadah. Menyembelih juga begitu. Fasholli li rabbika wanhar. Salatlah hanya karena Tuhanmu dan sembelihlah hanya karena Tuhanmu. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah sesungguhnya salatku, sembelihanku, bahkan hidupku, matiku semuanya hanya untuk Allah Rabbul Alamin. Ibadah. Gak boleh menyekutukan Allah dengan siapapun. Apalagi dengan manusia, apalagi menyekutukan Allah dengan benda mati. Ya ini logikanya mana? Masa menyembah patung? Patung itu dibuat sendiri. Nanti dia yang ngancurin sendiri. Dulu orang-orang kafir Quraisy ada yang nyembah patung, patungnya dari kurma. Nanti kalau lapar Tuhannya dimakan lagi. Kan lucu kan? Ada lagi yang lucu, menyembah binatang tuh kan. Manusia yang harusnya lebih mulia dari binatang, diberikan akal pikiran yang sehat, malah nyembah. Iya, nggak punya akal pikiran. Saya yakin sapi yang disembah itu kalau dia bisa ngomong ketawa dia. Kamu bener-bener bodoh ya? Masa saya disembah? Ya kan? Jadi yang cerdas, yang berakal itu hanya orang Islam. Agama yang lain memerintahkan menyembah kepada makhluk. Hanya Islam yang memerintahkan menyembah kepada yang menciptakan makhluk. Berbangga kita, bersyukur diberikan hidayah Islam, hidayah iman. Coba agama yang lain, Kristen menyuruh menyembah siapa? Nabi Isa, makhluk. Yahudi sama, Uzair. Agama Hindu nyembah sapi kalau di India, makhluk. Ada yang naudzubillah menyembah kemaluan. Loh, aneh. Ada katanya. Ada. Itu kan aneh banget ya. Jepang nyembah matahari, matahari disembah. Aneh kan? Walaupun cerdas-cerdas, tapi nggak berakal. Hanya orang Islam lah yang paling berakal. Karena segala sesuatu itu makhluk yang diciptakan, hanya Allah Ta'ala yang menciptakan, maka dialah yang berhak untuk disembah. Iya kan? Nah, jadi itulah tauhid, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hal apa? Mengesahkan Allah Ta'ala dalam 3 hal. Oleh karena itulah tauhid itu dibagi oleh ulama menjadi 3. Pertama dalam apa? Rububiyahnya. Kedua dalam apa?
uluhiyahnya. Ketiga dalam hal apa? Asma dan sifat-sifatnya. Saya ulangi lagi, mengesahkan Allah Ta'ala dalam 3 hal. Pertama, dalam rububiyahnya. Yang kedua dalam uluhiyahnya. Yang ketiga dalam nama-nama dan sifat-sifatnya. Sehingga tauhid itu ada 3. Baik, sebelum kita masuk ke pembagian tauhid, kita ingin mengingatkan dulu bahwa pembagian tauhid menjadi 3 ini bukan bermaksud bahwa yang disembah itu 3. Sehingga tidak seperti konsep trinitas di dalam agama Nasrani. Bukan. Mereka kadang-kadang menyamakan itu, yaitu konsep trinitas dengan pembagian tauhid menjadi 3. Dan itu keliru. Karena pembagian tauhid menjadi 3 ini tujuannya hanya untuk memudahkan pemahaman kita. Yang kita ibadahi tetap hanya Allah Ta'ala, bukan 3. Kalau yang disembah selain Allah Ta'ala berarti bukan tauhid, karena tauhid itu mengesahkan Allah. Jadi untuk memudahkan, ngapain harus dibagi-bagi begitu? Ya karena kita sendirilah sebabnya. Karena kita tidak bisa memahami dengan baik, makanya harus dikasih kemudahan biar bisa paham. Kalau orang-orang dulu ngerti, orang-orang jahiliyah dulu ngerti artinya apa, makanya mereka nggak mau mengucapkan la ilaha illallah. Contohnya seperti ilmu tajwid. Kenapa Nabi SAW nggak ngajarin ilmu tajwid kepada sahabat seperti kayak sekarang? Abu Bakar, ini idhar, nonnya harus dibaca jelas. Ini ikhfa, ini idgham, makrotnya benerin, makrotnya. Umar, ini mat, 2 harokat, 4, ini 5. Ini namanya mat tabi'i. Kenapa nggak kayak gitu dulu? Karena mereka udah bener. Paham? Bahasa Arab bahasa mereka, makhrajnya otomatis benar. Ya enggak? Makanya nggak perlu diajarin teori seperti itu. Teori itu karena Islam dipeluk oleh orang yang bukan Arab. Dipeluk oleh orang-orang yang bukan Arab, termasuk orang Jawa. Ya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya, jadi hak jadi kaf, kok jadi hak jadi ha. Makanya perlu diajarin. Kadang-kadang kita sampai tua nggak kelar-kelar. Udah dikasih ilmunya biar gampang, tetap aja ya. Bener nggak? Nah, jadi ilmu-ilmu seperti itu dulu nggak ada. Kenapa? Karena mereka udah ngerti, udah paham, lisannya udah selamat, nggak perlu diajarin. Tinggal suruh ngikutin aja gimana cara baca yang bener, selesai. Ilmu bahasa Arab itu kalau kita belajar ilmu bahasa Arab ada nahwu, ada sorof, ada kaedahnya macem-macem. Kenapa kok di zaman Nabi nggak ada? Nabi SAW nggak pernah ngajarin para sahabat, sini duduk kita belajar bahasa Arab. Mubtada itu marfu, khobar itu marfu. Ini fa'il, ini maf'ul bih, ini mudhof ilaih. Kenapa nggak ngajarin kayak gitu? Lah orang bahasa mereka udah bener, nggak perlu diajarin. Ya nggak? Sekarang karena Islam itu dipeluk oleh orang yang bukan Arab,
Perlu diajarin supaya baca Qur'annya bener. Orang dulu kalau dia baca alhamdulillahi, terus ada yang baca alhamdulillahu, nggak enak. Perasaannya kayak nggak enak karena salah. Kalau kita oke-oke aja, karena kita nggak tahu. Dulu kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nggak mengajarkan tata cara wudhu dan sholat kepada sahabat? Wahai Abu Bakar, wahai Umar, wahai Utsman, wahai Ali, rukun wudhu itu ada sekian. Yang pertama adalah ini, yang kedua ini, dalilnya adalah ini. Karena mereka turun Al-Quran langsung ngerti, langsung melihat bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam praktek. Ketika Islam dipeluk oleh orang yang bukan Arab, harus diajarin dulu, kamu wudhunya nggak bener, nggak sah. Kenapa? Karena kamu ninggalin rukun wudhu. Karena itu termasuk rukun wudhu dalilnya ini. Begitulah. Jadi ilmu itu dikembangkan seperti itu, yang tujuannya untuk apa? Memberi pemahaman, mendekatkan pemahaman. Karena kita tidak seperti orang dulu. Demikian juga tauhid. Nah, kita beralih ke tauhid. Ngapain Pak Ustadz harus dibagi-bagi jadi 3 kayak orang Kristen aja, Trinitas? Bukan gitu maksudnya. Di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mereka sudah langsung ngerti. Misalnya Abu Jahal ya, misalnya nih, kalau disuruh Abu Jahal ucapkan la ilaha illallah, terus dia misalnya mau mengucapkan la ilaha illallah, habis itu dia harus ngapain? Meninggalkan berhala. Karena dia tahu artinya, makanya dia nggak mau mengucapkan. Nah kalau sekarang masalahnya banyak kaum muslimin mengucapkan la ilaha illallah, tapi kok masih datang ke dukun, datang ke kuburan, bikin sesaji. Berarti apa? Pemahamannya belum benar. Makanya perlulah dipahamkan dengan cara seperti itu. Ingat, tauhid itu ada 3. Di zaman Nabi sudah ada dan itu diamalkan mereka. Mereka paham. Sekarang kita belum paham, makanya perlu dijelaskan teorinya. Tauhid itu ada 3 supaya benar dalam mengamalkan. Pertama tadi tauhid rububiyah. Apa itu tauhid rububiyah? Rububiyah itu dari kata robun. Nah, robun itu artinya apa tadi? Tuhan. Nah, arti dari kalimat Tuhan atau Rob itu artinya apa? Yang menciptakan, menghidupkan, mematikan, memberi rezeki, menguasai, memiliki, mengatur, mengurus dan sebagainya dan sebagainya. Makanya dalam bahasa Arab muncul kalimat Robbatul Bait, ibu rumah tangga. Berarti tauhid rububiyah itu artinya apa Pak Ustadz? Mengimani atau mengikrarkan bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala Rob kita. Nah, itu namanya tauhid rububiyah. Mengimani, mengikrarkan bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala Rob kita. Berarti selain Allah bukan Rob kita. Tapi tadi ada Robbatul Bait, penguasa pengurus rumah, itu terbatas. Jadi bisa dibilang tauhid rububiyah itu artinya mengesahkan Allah Ta'ala di dalam penciptaan, kekuasaan, mengatur dan mengurus. Artinya tidak ada yang menciptakan kecuali Allah. Tidak ada yang mengatur segala alam semesta ini kecuali Allah. Tidak ada yang menguasai alam semesta ini kecuali Allah. Nah, itu benar nggak kalimat itu? Benar, karena kita memang meyakini itu. Jangankan kita, orang jahiliyah juga dulu meyakini. Itu namanya tauhid apa tadi? Rububiyah. Rububiyah itu dari kata Rabbun,
yaitu mengimani, meyakini hanya Allah itu Rabb kita. Dan Rabb itu artinya pencipta, pemilik, penguasa, pengatur, dan pengurus. Emang ada Pak Ustadz dalilnya dari Quran yang menunjukkan bahwa Allah itu Rabb kita, sehingga kita harus mentauhidkan Allah di dalam rububiyahnya? Banyak sekali. Banyak banget. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji hanya milik Allah. Dialah Rabbnya alam semesta. Artinya dialah yang menciptakan, memiliki, menguasai, mengatur, dan mengurus alam semesta ini semuanya. Contoh lain misalnya dalam surah Az-Zumar ayat 62. Allahu khaliqu kulli syai'. Allah dialah yang menciptakan segala sesuatu. Allah dialah yang menciptakan segala sesuatu. Berarti Allah Maha Pencipta. Kalau kita meyakini ini berarti kita mentauhidkan Allah di dalam rububiyahnya. Kita meyakini bahwa Allah itu Rabb kita. Kemudian di dalam surah Fatir ayat 3, hal min khaliqin ghairullah yarzuqukum minas sama'i wal ardi la ilaha illahu. Tidak ada satupun pencipta selain Allah. Nah, ini menunjukkan kita meyakini hanya Allah yang Maha Pencipta. Yarzuqukum minas sama'i wal ard, memberi rezeki kepada kalian dari langit dan bumi, menunjukkan bahwa kita meyakini hanya Allah yang Maha memberi rezeki. La ilaha illahu, maka tidak ada yang berhak disembah kecuali Dia. Jadi ayat yang mulia ini, Fatir ayat 3 ini menunjukkan kelaziman antara tauhid rububiyah, meyakini bahwa Allah itu yang menciptakan kita, dengan meyakini bahwa Allah itu yang memberi rezeki kepada kita, melazimkan kita untuk beribadah hanya kepada Allah. Karena akhir ayatnya apa? Maka tidak ada yang berhak disembah kecuali Dia. Jadi berhubungan. Kemudian di dalam surah Al-Mulk ayat 1, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maha suci yang di tangannya ada mulk, kekuasaan, kerajaan. Nah, jadi kita meyakini hanya Allah yang memiliki kekuasaan yang penuh. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Berarti kita meyakini bahwa Allah itu maha kuasa. Itu rububiyah. Dan ayat-ayat yang lain. Jadi tauhid yang pertama, tauhid apa? Rububiyah. Meyakini hanya Allah Ta'ala Rabb kita. Meyakini hanya Allah Ta'ala Maha Pencipta, Maha Penguasa, pemilik, pengatur, pengurus, Maha memberi rezeki, menghidupkan, mematikan, dan sebagainya dan sebagainya. Dan tauhid rububiyah ini cukup enggak kalau orang hanya meyakininya? Tidak cukup. Buktinya orang kafir Quraisy meyakini tapi terus enggak menjadikan mereka muslim. Mohon maaf, iblis aja meyakini Allah yang menciptakannya tapi enggak menjadikan dia muslim. Ya enggak? Berarti tidak sempurna kalau orang itu mengartikan la ilaha illallah, yaitu tauhid, kalimat tauhid itu hanya dengan tidak ada Tuhan selain Allah. Makanya harus setelah meyakini bahwa hanya Allah Ta'ala Rabb kita, dia harus berpindah kepada tauhid berikutnya, yaitu tauhidul uluhiyah. Mentauhidkan Allah di dalam uluhiyahnya. Uluhiyah itu apa? Dari kata ilah. Ilah itu apa tadi artinya? Yang berarti kalau tauhidul uluhiyah artinya
meyakini hanya Allah yang berhak untuk disembah. Nah itu namanya tauhidul uluhiyah. Kalau itu tauhid uluhiyah, maka orang-orang kafir Quraisy yang memahami arti la ilaha illallah, mereka menolak. Mereka menolak. Disuruh ninggalin berhala mau nggak? Mau. Disuruh ninggalin dukun mau nggak mereka? Kenapa? Karena mereka menganggap bahwa itu hanyalah wasilah. Karena mereka menganggap bahwa tujuan akhir mereka juga sama kepada Allah, cuman pakai wasilah. Apa dalil yang menunjukkan kalau orang kafir Quraisy itu ketika mereka menyembah kepada berhala itu sebenarnya menyembah kepada Allah? Itu hanya sebagai wasilah. Bukan sejatinya mereka meyakini berhala itu yang menghidupkan mematikan, enggak. Hanya menganggapnya sebagai apa? Wasilah, perantara. Wasilah itu perantara. Surah Az-Zumar ayat 3. Ala lillahi dinul khalis. Ketahuilah, hanya milik Allah ibadah yang ikhlas. Artinya yang diterima oleh Allah Ta'ala dari kita itu ibadah yang benar-benar ikhlas, hanya karena Allah, bersih dari kesyirikan, dari riya. Walladzina takhadu min dunihi auliya, dan orang-orang yang menjadikan selain Allah Ta'ala sebagai wali-wali mereka, mereka bilang begini, mana buduhum, kami itu tidak menyembah wali-wali itu. Kami itu tidak beribadah kepada wali-wali itu. Illa liqarribuna ilallahi zulfa. Kecuali hanya untuk mendekatkan jalan kami kepada Allah. Jadi tujuan akhirnya orang-orang kafir Quraisy itu nyembah siapa? Mereka percaya enggak Allah sebagai Tuhan mereka? Dan mereka juga menyembah Allah enggak? Nyembah. Tapi menggunakan apa? Perantara, wasilah.